Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di mata kuliah statistika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mata kuliah statistika dengan topik kali ini adalah tentang uji T untuk sampel berpasangan. Untuk sampel berpasangan atau sampel berkorelasi atau pair sample t-test ya, kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Kita awali dengan konsep. Uji tes sampel berkorelasi adalah uji statistik parametrik ya, yang digunakan untuk membandingkan dua rata-rata yang berasal dari subjek yang sama atau saling berpasangan. Tetapi diukur pada dua kondisi atau dua waktu yang berbeda. Nah, karena pengukuran dilakukan pada subjek yang sama, maka data bersifat dependent ya. Jadi eh, terikat gitu, berkorelasi. Nah, jadi seperti apa contohnya? Nah, sebelum ke contoh kita perlu jelaskan dulu bahwa uji tes sampel berkorelasi digunakan bila ya datanya berbentuk numerik bisa interval ataupun rasio. Kemudian sampel berpasangan, jadi subjeknya sama, tapi diukurnya dua kali. Bisa dengan seperti pretest dan posttest, gitu ya. Atau pengambilan data awal, kemudian diberikan intervensi, nah akhirnya dites lagi, gitu ya. Nah itu namanya eh, pengukuran dua kali. Tapi orang yang diukurnya sama, instrumennya juga sama. Kemudian data harus berdistribusi normal, kemudian data juga varians di antara kelompok antara data pretest dengan data posttest misalnya itu harus homogen gitu ya. Kemudian skala pengukurannya konsisten jadi pada kedua pengukuran. Jadi skalanya harus sama, mungkin alat ukurnya harus sama atau ekuivalen gitu. Oke, nah kapan uji ini digunakan? Uji t-test untuk sampel yang berkorelasi kapan digunakan? Nah, contoh situasinya untuk seperti ini ya. Misalnya pretest dan posttest pada kelompok yang sama. Atau pengukuran sebelum dan sesudah eh, perlakuan. Perlakuannya bisa pelatihan, bisa penyuluhan, bisa penerapan suatu eksperimen gitu ya. Kemudian contoh berikutnya adalah evaluasi kondisi keluarga sebelum dan sesudah intervensi. Misalnya sekarang sedang MBG ya. Nah, bagusnya memang diukur bagaimana status gizi anak sebelum MBG, kemudian pemberian MBG. Nah, setelah sekian waktu, misalnya setelah 3 bulan atau 6 bulan, diukur bagaimana status gizi anaknya. Nah, hasil pengukuran itu bisa dibandingkan dengan uji t-test yang berkorelasi. Oke, jika subjek berbeda tadi ya, ini di video saya sebelumnya ya. Jika subjeknya berbeda, gunakan independent t-test ya. Kemudian jika subjeknya sama, gunakan paired test. Nah, itu yang kita atau t-test yang berkorelasi. Itu yang akan kita bahas dalam video kali ini. Oke, eh, kalau kita melakukan riset yang membandingkan dengan sampel yang berkorelasi, maka hipotesisnya seperti ini ya. Ada H nolnya atau hipotesis nol, tidak terdapat perbedaan rata-rata antara pengukuran pertama dan pengukuran kedua, antara pretest dengan posttest atau antara sebelum dengan sesudah intervensi misalnya ya. Kemudian H1 itu hipotesis alternatif ya, terdapat perbedaan rata-rata antara pengukuran pertama dan pengukuran yang kedua. Nah, rumusnya ada tiga. Rumus yang pertama ini ya, ini rumus yang paling simpel. D itu adalah perbedaan ya, perbedaan rata-rata perbedaan skor di antara sebelum dengan setelah atau pretest dengan posttest gitu ya. S ini adalah simpangan baku ya, simpangan baku dari selisih ya, selisih pasangan data. Kemudian N ini adalah jumlah pasangan data. Kemudian rumus yang kedua
Sigma D, D itu selisih tiap pasangan gitu. Jadi antara pretest dan posttest pada orang yang nomor satu gitu, ya, dihitung, kemudian antara orang yang kedua, selisih antara awal dengan akhirnya berapa dan seterusnya. Ya, sigma D itu artinya jumlah selisih, kemudian sigma D kuadrat berarti jumlah selisih, jumlah kuadrat selisih gitu ya. Kemudian rumus yang ketiga ini jadi X1 bar dikurangi X2 bar dan seterusnya. Kemudian simpangan baku masing-masing, ya, simpangan baku satu dan simpangan baku dua. Kemudian ada rumus korelasi. Ini sudah kita pelajari di video-video sebelumnya ya, tentang korelasi antara dua set data. Nah, dari ketiga rumus itu di video kali ini kita akan contohkan. Jadi eh, data yang sama dengan tiga rumus itu hasilnya akan sama, tapi kita akan contohkan dengan rumus yang pertama saja. Ya, misalnya seorang peneliti ingin mengetahui apakah program konseling keluarga berpengaruh terhadap skor komunikasi keluarga. Gitu. Jadi mungkin ini mahasiswa dia membuat instrumen untuk mengukur komunikasi keluarga, gitu. Tapi dia menggunakan intervensi ya atau perlakuan atau eksperimen berupa konseling keluarga. Apakah konseling keluarga itu bisa meningkatkan komunikasi dalam keluarga atau tidak, gitu ya? Nah, pengukuran dilakukan pada kelompok keluarga yang sama, kemudian diukur sebelum dan sesudah mengikuti program konseling keluarga. Oke, kemudian jumlah sampelnya ada 8. Ini contohkan ya, ini datanya. Jadi keluarga 1 sampai keluarga 8. Skor sebelumnya di sini dituliskan dengan simbol X1 ya. Kemudian skor setelahnya di sini disimbolkan dengan X2. Nah, ini data sebelumnya ya. Kemudian ini skor setelah melakukan sesi konseling keluarga. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita coba selesaikan. Langkah yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Ya, hipotesis nolnya adalah program konseling. Ya, program konseling keluarga tidak menimbulkan perbedaan skor komunikasi keluarga. Oke, kemudian berikutnya hipotesis alternatifnya. Di sini program konseling keluarga menimbulkan ya. Kalau H0 itu tidak menimbulkan ya. Kalau H1 itu menimbulkan perbedaan skor komunikasi keluarga. Hipotesis statistikanya adalah ya karena menggunakan uji T sampel berkorelasi maka hipotesis dinyatakan dalam bentuk rata-rata selisih ya. Seperti apa? Seperti berikut ya. Nah, jadi H0 itu adalah mu D ya sama dengan nol dan H1 itu mu D tidak sama dengan nol. Oke, kita lanjut. Jadi mu D adalah rata-rata selisih skor sebelum dan setelah eh, pelaksanaan konseling. Kita lanjut. Nah, masuk ke langkah yang kedua, menghitung selisihnya atau skor D-nya ya. Jadi X1 ya. Ini misalnya keluarga yang pertama diukur pertama kali sebelum konseling itu 60, kemudian setelah konseling 70. Maka D itu adalah selisihnya. Jadi 70 dikurangi 60 ya 10 ya. Ini 68 dikurangi 55 13 ya. 75 kurangi 62 13 dan seterusnya sampai ke bawah. Oke. Nah, itu menghitung D-nya. Nah, kemudian dari situ menghitung selisih rata-ratanya. Ya, tadi kalau D-nya sudah ketemu, nah berikutnya adalah berapa D barnya ya. D barnya adalah sigma D. Nah, ini kalau dijumlahkan berapa? Coba dijumlahkan akan ketemunya adalah angka 80. Maka D barnya adalah sigma D dibagi dengan N-nya ada 8. Ini keluarganya ada 8 ya. Maka di sininya tulis 8. 80 bagi 10 sama dengan 10. Baik.
Gitu. Kemudian itu langkah yang ketiga. Kita masuk ke langkah yang keempat, menghitung simpangan baku selisih, ya, atau S besar D. Nah, tadi rumusnya ini adalah simpangan baku selisih, maka D dikurangi D bar, ya. D yang tadi, D-nya 10 ya, dikurangi dengan D barnya tadi berapa? Ya, di slide berikutnya, sebelumnya sudah ditulis bahwa, sudah dihitung bahwa D barnya adalah 10. Maka 10 kurangi 10 adalah 0, kemudian 0 dikuadratkan tetap 0. Berikutnya, misalnya keluarga yang kedua, selisihnya adalah 13, ya. 13 dikurangi D bar atau selisih rata-ratanya 10, maka sisanya adalah 3, 3 dikuadratkan 9. Begitu seterusnya, ya. Oke. Nah, dari situ maka kita menghitung berapa sigmanya, ya. Sigma D dikurangi D bar dikuadratkan berapa sigmanya, ya. Ini dihitung hasilnya adalah 44. Jadi ini diambil dari mana, ya? Angka ini diambil dari sini, ya. Di sini. Oke. Kemudian berikutnya setelah itu menghitung varian selisihnya. Seperti apa? Nah, kita pakai rumusnya ini, ya. Jadi eh, varian selisih itu adalah diambil dari angka sigma D, ya, yang ini nih, angka ini. Nah, angka ini ke sini kan. Nah, gitu. Maka, nah, ini 44 masuk ke sini. N-nya ada 8 dikurangi 1 jadi 7. Jadi 44 bagi 7 6,29. Jadi varian selisihnya adalah 6,29. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah menghitung simpangan baku selisih. Jadi simpangan baku itu adalah akar dari varians, ya. Maka berapa? Jadi 6,29 di akarnya berapa? Gitu. Ketemunya adalah 2,51. Nah, dari sini kita sudah ketemu nilai simpangan baku selisih, ya. Simpangan baku selisihnya adalah 2,51. Oke, bisa diikuti ya. Kita lanjut. Berikutnya, langkah yang kelima, menghitung nilai T hitung. Tadi kita sudah di depan ada tiga rumus, ya. Kita pakai rumus yang pertama saja. Jadi D bar dikurangi dengan standar deviasi, ya, dibagi dengan akar dari N. Nah, ketemu tadi kita sudah dihitung di depan, D barnya adalah 10, kemudian standar deviasinya adalah, atau simpangan bakunya adalah 2,51, dan N-nya adalah 8. Dari sini akar dari 8 adalah 2,83, ya, maka eh, nilai T hitungnya adalah 10 dibagi dengan 0,89, hasilnya adalah 11,24. Jadi T hitungnya adalah 11,24. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke langkah yang keenam, ya. Langkah yang keenam adalah menentukan nilai T tabel. Berapakah nilai T tabelnya? Ya. T tabelnya dengan alfa atau taraf signifikansinya 0,05, ya. Kemudian DF-nya degree of freedom-nya N-1, ya. Jadi 8 dikurangi 1 jadi 7. Nah, kemudian eh, dilihatnya dari mana? Dari di sini, ya, uji dua pihak, ya. Uji dua pihak, kemudian tadi berapa? Alfanya 0,05, berarti ada di kolom ini, ya. Kemudian DF-nya adalah N-1, jadi 7. Berapakah? Nah, kita lihat, ya. Ternyata T tabelnya adalah 2,365. Gitu. Oke. Jadi T tabelnya adalah 2,365.
Tadi kita sudah menghitung berapa T hitungnya ya, dan kita juga sudah cari berapa T tabelnya. Maka kita masuk ke langkah berikutnya adalah ya, langkah berikutnya adalah mencari atau mengambil keputusan. Kriterianya adalah jika T hitung lebih besar sama dengan atau lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Hasilnya adalah T hitungnya tadi berapa? 11,24. T tabelnya adalah 2,365. Ya. Maka kesimpulannya setelah menghitung tersebut, maka kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan ya antara skor komunikasi keluarga sebelum dengan sesudah mengikuti program konseling. Maka karena konseling itu dapat meningkatkan skor komunikasi dalam keluarga, maka bisa disimpulkan bahwa program konseling keluarga berpengaruh signifikan ya dalam meningkatkan komunikasi keluarga. Nah, itu proses penghitungan uji T untuk sampel yang berkorelasi. Oke, bisa dipahami materinya dan silahkan Anda berlatih dengan memutar ulang video tadi sambil mengerjakan soal yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.